Nah, bagi saudara kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Seorang semua bagi budi kita akan belajar saat ini saatnya.
dari awal dengan sampai penghabisan Tuhan. Kumpulkan akan jemaat, gerakan jemaat supaya berbakti semuanya pada saat ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Kuasa Tuhan, kita sudah menguatkan kuasa Tuhan. Tiba saatnya balik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kepikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasa
dalam tiap-tiap firman-Mu. Pada saat ini kuasai kami, kuasai akan jemaat-Mu, supaya siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Pada saat ini kami siap mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Mari jemaat untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati nomor 1, pikiran tubuh, jiwa kita berfokus kepada firman Tuhan untuk sanggup memberkati kita dalam segala hal, sanggup memberi kekuatan, sanggup melepaskan, bahkan sanggup untuk sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang kekal. Mari, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, janganlah khawatir tentang apapun juga berarti jaminan daripada kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tolong supaya diperhatikan firman ini, ayat ini. Sekalipun kita tidak baca semuanya, tetapi diulangi, dibaca dan dibaca. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Itu bagian pertama. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, mari sama-sama baca. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Satu-satunya adalah firman Tuhan yang sanggup, yang mampu untuk memberi jaminan dalam firman Tuhan ini. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Daud sudah memberi contoh sebagai nabi yang sungguh dan sanggup untuk mendorong iman semua manusia sejak Daud menjadi raja sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Itu suatu contoh bagi nabi, contoh bagi rasul-rasul, contoh bagi penginjil, contoh bagi gembala, contoh bagi pengajar untuk disampaikan kepada semua manusia. Kemudian ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi kita tetap digembalakan, memberi contoh sebagai domba-domba, sebagai binatang untuk dipelihara bagi tuannya, dan kita ini Tuhan kita yang memelihara kita. Sehingga kita tidak akan dibiarkan, digembalakan, dipelihara Tuhan siang dan malam. Itu kita bangga bersyukur untuk
kita digembalakan Tuhan. Jemaat sadar atau tidak, saat kita ngorok tidur tengah malam atau kapan saja kita ngorok, tidak ada yang bisa menjaga kita. Siapa yang bisa menjaga nyawa kita? Tidak ada, kecuali Tuhan sendiri. Yang menjaga nyawa kita, yang memelihara saat kita sakit, Dia menyembuhkan saat kita gelisah, Dia memberi ketenangan. Saat kita lapar, Dia memberi makan. Nah, saat kita jatuh, Dia mengangkat kita. Inilah saat-saat ini Tuhan mengangkat semua manusia yang mengalami masalah, persoalan. Jadi tidak heran lagi kalau seluruh dunia mengalami masalah. Sehingga sampai hari ini diinstruksikan kepada semua rakyat Indonesia supaya kembali lagi bahwa di rumah saja untuk berdoa karena hal-hal seperti corona. Jadi 2-3 orang berkumpul kembali lagi kepada dasar kebenaran untuk manusia berbakti beribadah. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan melalui dengan firman Tuhan sendiri pun. Mau berdoa, mau bersekutu dengan Tuhan di mana saja begitu. Nah, inilah penting untuk kita sadari sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik kasih-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya Tuhan untuk selama-lamanya, dan kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun sampai selamanya. Kasih Tuhan, kasih manusia sejauh mana kita punya hidup. Hidup berapa tahun dan begitu kasihnya. Sudah itu Tuhan panggil. Tapi terus menerus Tuhan mengasihi semua manusia. Itulah kita harus mengerti. Makanya tanpa didorong-dorong selalu gitu, kita harus sadar bahwa betapa pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai Daud berkata, memberi contoh, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hatiku, pemikiranku, tubuh, jiwa dan rohku, pujilah Tuhan. Nah, saat ini ya khusus bagi jemaat untuk memberi contoh dorongan. Bukan saya itu namanya sombong, tapi memberi contoh namanya aja, memberi contoh. Semua juga manusia, gembala manusia di dunia ini, orang hebat apapun rohaninya pasti ada kekurangannya. Saya pun ada kekurangan ya. Tentu kita saling memaafkan, memang menyadari apa manusia kita semua ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi saya mendorong supaya jemaat selalu untuk bergaul Tuhan, belajar dan belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi seperti itulah bagian pertama, ya. Jadi makanya puji Tuhan sampai bilang ya selalu bangun pagi-pagi berdoa, pagi-pagi tahu udah besto di gereja bahkan baca firman berdoa, maka jemaat tidak usah disuruh-suruh terus. Kita ini mempunyai kesadaran, kecuali anak sekolah minggu yang maklum, tapi kita orang dewasa ya harus untuk namanya menyadari diri sendiri. Ya, sampai puji Tuhan ya baru 500 mau 600 kali dari kejadian untuk perjanjian lama. Jadi saya baca ya 600 lagi bisa selesai kejadian sampai Wahyu. Untuk 100 kali dibaca dari kejadian sampai Wahyu, itu mendorong jemaat. Kalau gembala kita memberi dorongan 100 kali, masa kita tidak pernah untuk baca dari kejadian aja sampai Mazmur, tidak pernah dibaca-baca selesai gitu. Jadi mendorong gitu. Kedua ya, mari. Kedua Mazmur 103. Nah, Mazmur 103 ini bagian kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi Daud memberi dorongan dari ayat 1 sampai ayat yang
12 sampai ayat 13. Ini bagian kedua, baca sendiri gitu, PR. Ya, bila perlu ya banyak-banyak membaca, banyak diberkati oleh Tuhan. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, Daud sendiri untuk menyuruh dirinya. Apakah kita seperti begitu? Apakah jemaat untuk suruh, hai jiwaku puji Tuhanmu? Karena kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita bermasa bodoh. Maka puji Tuhan, Daud memberi dorongan kepada kita begitu, bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, katakan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama Tuhan yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu, kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita sebagai manusia. Luar biasa, ya. Dua bagian ini boleh mendorong iman kita lebih giat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, jadi tolong supaya dibaca dari dua pasal ini, pasal 100 dan pasal 103 untuk lebih sungguh-sungguh memberi kekuatan iman. Kan banyak banyak-banyaknya bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Maka firman Tuhan berkata bahwa berdoa dan bekerja, berdoa dulu baru bekerja, apapun didasari dengan hal seperti itu. Jadi kita yakin, kita percaya iman kita tidak mengurangi iman kita untuk mau di gereja, mau di rumah. Yang penting kita pribadi untuk bergaul dengan Tuhan. Seperti contoh, kalau Nuh itu hidup bergaul dengan Allah begitu, masakan kita tidak hidup juga bergaul dengan Allah gitu. Itu kebinasaan. Air bah itu luar biasa menghapuskan seluruh makhluk di muka bumi. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, ya, sehingga sekalipun manusia ratusan ribu udah meninggal karena corona, tetapi masih Tuhan kasih hidup yang sungguh-sungguh, diberi kesempatan supaya bertobat semuanya. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan sudah memberi kekuatan dan menguatkan iman kita melalui dengan firman Tuhan. Berusaha untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu, menjadi firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bekerja, dan rajin juga puasa, rajin berkorban. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, isinya tadi yaitu Mazmur 100 dan Mazmur 103, ya, dua pasal itu. Kesimpulannya ialah hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kata Daud seperti itu. Kejahatan aku tidak mau tahu. Jadi kejahatan yang kita tahu, apa saja yang menjadi kejahatan buat kita, jangan dekat-dekat, bergaul orang yang tidak benar, jangan. Nah, gitu, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Biarlah firman Tuhan ini, dan pasti kita sudah diberkati dari firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa semuanya. Ya, mari bangkit. Yang di rumah, jangan lupa mau nomor 1, rohnya yang bangkit. Kadang kalau tubuh dan apa semua, ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, ibadah pada pagi hari ini buat jemaat-Mu Belimbing Kebun Manggara Gunung Sewan Gaga. Tuhan, terima kasih bahkan juga di bandara supaya benar-benar memberi kekuatan. Pasti kita diberkati pada pagi ini untuk memberi kekuatan semangat rohani kita. Jadi kita tidak mau tahu kejahatan, yang penting kita tahu bergaul dengan Tuhan. Terima kasih
Tuhan memberkati semua jemaat dalam rohani jasmani, kekuatan, bahkan keselamatan, bahkan berkat-berkat jasmani, baik itu anak, baik suami, baik istri, baik orang tua, bahkan kita memberkati tetangga-tetangga yang lain. Bahkan kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, supaya mereka dipulihkan kita semua, dan juga seluruh dunia dipulihkan semua. Kita menjauh dari segala jenis kejahatan dan hati yang bengkok kita tidak tahu. Itulah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini untuk membangunkan rohani kita dan memberkati kita, baik rohani baik jasmani. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Dengarkan doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Itulah kami memohon dan minta petunjuk selalu hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat berkata semuanya, amin. Tuhan memberkati kita semua.